Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Abdi Pratama M dengan NIM 2365017 dari kelas C. Pada pertemuan ketujuh ini, materi yang dibahas adalah keabsahan alat bukti elektronik dalam persidangan, yaitu bagaimana bukti digital dapat dinilai sah dan diterima oleh hakim dalam proses peradilan. Sistem elektronik yang memenuhi syarat. Alat bukti elektronik hanya sah apabila berasal dari sistem elektronik yang memenuhi pasal 15 dan 16 UU ITE. Konsekuensinya, jika sistem tersebut andal, maka bukti dalam bentuk asli maupun hasil cetaknya memiliki kualitas pembuktian yang sama. Oleh karena itu, penyajian bukti dapat dipilih dalam bentuk asli atau hasil cetak, dengan pertimbangan efektivitas dan kemudahan dalam persidangan. Persyaratan formil alat bukti elektronik. Berdasarkan pasal 5 ayat 4 UU ITE, terdapat pengecualian terhadap alat bukti elektronik. Informasi atau dokumen elektronik tidak sah apabila menurut undang-undang harus dibuat dalam bentuk tertulis atau harus berbentuk akta notaris maupun akta pejabat. Pasal 43 UU ITE mengatur bahwa penggeledahan dan penyitaan sistem elektronik harus dilakukan dengan izin Ketua Pengadilan Negeri. Selain itu, pelaksanaannya harus tetap menjaga kepentingan pelayanan umum. Prinsip yang dijaga di sini adalah keseimbangan antara perlindungan hak privasi dan kebutuhan pembuktian. Kapan bentuk asli lebih baik? Dalam kasus perampokan yang terekam CCTV, bukti berupa perekaman video digital lebih efektif disajikan dalam bentuk asli. Hal ini karena bukti asli memuat gambar bergerak dan suara yang memudahkan hakim memahami fakta hukum. Jika dicetak, bukti tersebut menjadi tidak efektif karena membutuhkan banyak kertas dan berpotensi kehilangan detail penting. Kapan hasil cetak lebih baik? Sebaliknya, pada kasus pemerasan melalui SMS atau email, hasil cetak justru lebih efektif karena pada dasarnya SMS dan email adalah tulisan elektronik, maka cukup diperiksa integritas, ketersediaan, dan keotentikannya. Penggunaan hasil cetak juga lebih hemat waktu dan biaya, serta tidak perlu membawa perangkat elektronik ke persidangan. Digital forensics dalam rantai pembuktian. Digital forensics berperan dalam seluruh rantai pembuktian, mulai dari pengumpulan, preservasi, analisis, hingga presentasi bukti. Aspek yang dijaga meliputi legalitas, integritas proses pemeriksaan, serta admissibility atau keterterimaan bukti di persidangan. Konsep chain of custody. Definisinya yaitu chain of custody merupakan dokumentasi lengkap mengenai perpindahan bukti sejak ditemukan hingga disajikan di persidangan. Tujuannya untuk menjamin bahwa bukti tidak diubah, rusak, atau digantikan. Jika chain of custody rusak atau tidak lengkap, maka alat bukti berpotensi tidak diterima oleh hakim. Formulir chain of custody. Formulir chain of custody memuat informasi tentang waktu, pihak yang menyerahkan dan menerima bukti, alasan perpindahan, serta tanda tangan. Dokumentasi ini menjadi bukti bahwa proses penanganan barang bukti dilakukan secara sah dan profesional. Hash value, penjaga integritas digital. Hash value adalah nilai unik hasil perhitungan algoritma terhadap suatu file atau data. Fungsinya merupakan titik jari digital karena perubahan sekecil apapun data akan menghasilkan hash yang berbeda. Oleh karena itu, hash value digunakan untuk membuktikan integritas bukti elektronik. Write blocker, alat wajib forensik. Write blocker berfungsi mencegah perubahan data saat proses pengambilan bukti dari media penyimpanan. Prinsipnya adalah read-only access, sehingga data asli tetap terjaga. Write blocker dapat berupa perangkat keras maupun perangkat lunak.
Pengumpulan bukti elektronik dapat dilakukan melalui beberapa teknik seperti live acquisition dari sistem aktif, data acquisition dari media penyimpanan, network acquisition dari lalu lintas jaringan, serta cloud acquisition dari layanan komputasi awan. Tantangan bukti cloud computing. Pembuktian dari cloud computing menghadapi berbagai tantangan, antara lain lokasi fisik data yang tidak pasti, sistem multi-tenancy, regulasi lintas negara terkait kedaulatan data, serta keterbatasan akses karena ketergantungan pada penyedia layanan cloud. Bukti dari media sosial, seperti dalam kasus ujaran kebencian di media sosial, bukti berupa tweet, retweet, like, dan reply memiliki tantangan karena akun dapat dihapus atau konten diedit. Solusinya antara lain dengan screenshot bertimestamp, penggunaan layanan arsip, serta permintaan data resmi kepada penyedia platform. Peran saksi ahli digital forensics. Saksi ahli digital forensics harus memiliki kualifikasi berupa sertifikasi, pengalaman, dan pendidikan. Dalam persidangan, saksi ahli bertugas menjelaskan metode forensik, membuktikan integritas bukti, menerjemahkan istilah teknis ke bahasa umum, serta menjawab pertanyaan dari aparat penegak hukum. Presentasi bukti elektronik di persidangan. Strategi efektif dalam presentasi bukti elektronik meliputi penyederhanaan penjelasan teknis, visualisasi dengan diagram atau timeline, demonstrasi bila diperlukan, penguatan dengan bukti lain, serta penyusunan rangkuman yang jelas untuk hakim. Common mistakes presentasi bukti digital. Kesalahan umum dalam presentasi bukti digital antara lain terlalu banyak istilah teknis, lemahnya chain of custody, ketergantungan pada satu tools saja, mengabaikan metadata, serta format presentasi yang tidak ramah bagi hakim. Aktivitas simulasi persidangan. Aktivitas simulasi persidangan dilakukan dengan pembagian peran sebagai hakim, jaksa, pengacara, saksi ahli, dan panitera. Kasus yang digunakan adalah phishing website bank palsu, dengan fokus pada keabsahan bukti berupa screenshot website dan log server. Legal framework internasional. Dalam praktik internasional, pembuktian digital mengacu pada standar seperti ISO atau IEC yang mengatur identifikasi, pengumpulan, analisis, serta investigasi bukti digital. Tren digital forensik masa depan. Tren digital forensik ke depan meliputi penggunaan AI dan machine learning, pengembangan IoT forensik, blockchain forensik untuk transaksi kripto, serta standarisasi cloud forensik serta secara internasional. Terakhir di rangkuman, keabsahan alat bukti elektronik bergantung pada pemenuhan syarat formil dan material. Pemilihan bentuk asli atau hasil cetak harus disesuaikan dengan efektivitas presentasi. Digital forensics dan chain of custody sangat krusial untuk menjaga integritas bukti, serta presentasi bukti digital harus disesuaikan dengan audiens, khususnya hakim yang bersifat non-teknis. Baik, sebagai penutup dari review materi pertemuan ketiga hingga pertemuan ketujuh, dapat disimpulkan bahwa perkembangan teknologi informasi membawa dampak yang sangat signifikan terhadap hukum pidana, khususnya dalam konteks cybercrime. Mulai dari penentuan lokus dan tempus delicti, jenis-jenis kejahatan teknologi informasi, mekanisme pembuktian perkara cybercrime, hingga keabsahan alat bukti elektronik di persidangan. Seluruh materi menunjukkan bahwa hukum harus terus beradaptasi dengan perkembangan teknologi. Oleh karena itu, pemahaman terhadap asas hukum pidana, alat bukti elektronik, serta peran digital forensik menjadi sangat penting bagi penegakan hukum yang adil dan efektif. Demikian review materi yang dapat saya sampaikan. Apabila terdapat kekurangan, saya mohon maaf. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.